Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tan Stephen Manuel dengan NIM 187241052 dan rekan saya. Saya Revaldo Dev Chandra dengan NIM 187241110. Saya Raditya Sutyadi Wahana dengan NIM 187241064. Dan di sini kami akan menjelaskan algoritma mengenai game kuda untuk algoritma dan pemrograman. Pertama, untuk penjelasan game kuda adalah permainan logika yang menguji kemampuan berpikir strategis dan pemecahan masalah. Tujuan dari permainan ini adalah menggerakkan kuda atau kuda catur atau knight ke seluruh kotak papan berukuran 8x8 sehingga setiap kotak tersebut hanya dikunjungi satu kali saja. Selanjutnya untuk penjelasan codingannya. Jadi di sini dalam codingan ini adalah bagian awal dari program Java berbasis GUI yang dirancang untuk mensimulasikan pergerakan kuda atau knight dalam papan catur yang berukuran 8x8. Program ini menggunakan swing G-frame dan G-button untuk menampilkan papan catur untuk menampilkan papan catur tersebut secara visual dan array untuk mempresentasikan posisi atau status papan. Jadi di sini jika kita lihat ada game kuda Alpro Extend G-frame ini untuk mendefinisikan kelas utama sebagai jendela aplikasi GUI karena G-frame adalah komponen jendela. Di sini ada private final integer size 8 untuk menetapkan ukuran papan menjadi 8x8. Lalu ada private final integer board di sini untuk membuat sebuah matriks 2 dimensi yang akan menyimpan status langkah-langkah kuda di papan, misalnya langkah ke-1, ke-2, dan seterusnya. Lalu di sini ada private final integer dx dan dy. Nah, jadi dua array yang ini berisi semua kemungkinan arah pergerakan kuda dalam permainan catur. Kuda memiliki 8 kemungkinan arah yang berbentuk L, dan kedua array ini digunakan bersamaan untuk menghitung langkah berikutnya. Lalu ada GUI board. Ini adalah matriks tombol J-button yang akan membentuk papan catur secara grafis dan tiap tombol mewakili satu kotak papan catur. Lalu di sini ada private boolean is starting position selected. Ini adalah flag untuk mengecek apakah pemain sudah memilih posisi awal kuda. Ini gunanya untuk membatasi input pengguna agar nggak bisa langsung bergerak sebelum memilih titik awal. Dan yang terakhir ada private integer start X dan start Y. Ini untuk menyimpan koordinat dari posisi awal kuda saat dipilih pengguna di papan GUI. Jadi secara keseluruhan kode ini untuk mempersiapkan struktur dasar untuk mensimulasi kuda di papan catur. Jadi untuk menyimpan status papan, menampilkan papan ke layar ke antar muka tombol, mengatur logika pergerakan kuda, lalu mengelola interaksi awal pengguna dengan memilih posisi awal kuda. Lalu di slide selanjutnya. Nah, untuk public game kuda Alpro ini fungsinya secara umum yaitu sebagai konstruktor dalam kelas game kuda Alpro yang berarti akan dipanggil secara otomatis ketika objek dari kelas ini dibuat. Konstruktor ini bertanggung jawab untuk mengatur tampilan awal jendela GUI dan menginisialisasi data dan membentuk papan catur berbasis tombol. Di sini ada pertama untuk pengaturan jendela atau GUI window. Di sini ada set title, next tower solver, custom start. Ini untuk memberikan judul yaitu connect store solver dengan posisi awal yang dipilih secara custom oleh pengguna. Lalu di sini ada set size 600-600 yaitu menentukan ukuran jendela aplikasi dalam bentuk pixel, lebar dan tingginya. Lalu selanjutnya ada set default close operation G-frame EXIT on close. Ini mengatur agar program benar-benar berhenti ketika jendelanya ditutup. Ada set layout new grid layout size. Ini untuk mengatur layout jendela menjadi grid atau kotak-kotak sebesar 8x8 sesuai papan catur. Lalu yang kedua selanjutnya ada inisialisasi data papan, yaitu yang pertama ada board.
board sama dengan new integer size ini gunanya untuk membuat array 2 dimensi untuk mempresentasikan status internal papan, misalnya untuk menyimpan urutan langkah kuda. Lalu selanjutnya ada for integer row board, arrays fill row min 1 ini mengisi seluruh sel dengan min 1 yang artinya semua posisinya itu belum dikunjungi. Jadi posisi yang belum dikunjungi itu ditandai dengan min 1. Lalu ada GUI, selanjutnya ada inisialisasi untuk papan grafis, ada GUI board, new gbutton size ini untuk membuat matriks tombol sebanyak 8x8. Jadi setiap tombol akan memiliki satu peta pada papan catur grafis. Dan yang terakhir ada initialize board, ini gunanya untuk memanggil metode tambahan yang mungkin akan dijelaskan selanjutnya yang akan mengatur tombol-tombol tersebut dan biasanya akan mengatur warna, posisi, atau event klik dari setiap tombol. Jadi konstruktor ini untuk sebagai langkah awal untuk menyiapkan antar muka dan logika awal dari permainan kuda ini. Dan setelah dipanggil, jendela GUI akan muncul dengan tampilan papan 8x8 dan setiap kotak terisi tombol dan status internal papan siap digunakan langsung untuk menghitung langkah-langkah kuda. Jadi ini adalah tahap fondasi sebelum pengguna bisa interaksi. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada private void initialize board, yaitu sebagai penanggung jawab untuk membuat papan catur secara visual dengan komponen JButton dan menampilkannya di layout grid. Setiap sel papan diwakili dengan tombol dan setiap tombol dikonfigurasi dengan warna, ukuran, serta fungsi saat diklik. Jadi pertama ada untuk perulangan 2 dimensi. Di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari size i++, dan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari size j++. Jadi ini digunakan untuk mengakses semua koordinat i dan j dari papan yang tujuannya untuk membuat dan menempatkan satu tombol JButton pada setiap posisi papan. Lalu selanjutnya untuk pembuatan dan pengaturan tombol, di sini ada GButton new GButton untuk membuat tombol baru untuk satu sel pada papan. Selanjutnya ada button set font, new font Arial font bold 20, ini untuk fontnya dan tampilannya supaya tebal. Lalu ada button set background, i+j mod 2 sama dengan 0 color white light gray ini supaya dia terlihat kayak putih abu-abu, dan guna i+j mod 2 ini supaya dia selang-seling gitu menghasilkan kotak yang hitam putih kayak catur. Lalu di sini ada untuk event listener atau untuk diklik ada integer x sama dengan i dan integer y sama dengan j. Ini untuk menyimpan koordinat tombol saat ini dan dalam variabel final untuk digunakan dalam lambda expression. Lalu ada button add action listener handle cell click xy ini gunanya untuk menampilkan aksi saat tombol diklik. Jadi pengguna mengklik satu kotak method, lalu handle cell click xy ini akan dipanggil dengan koordinat tersebut dan membuat papan menjadi interaktif yang memperbolehkan pemain bisa memilih posisi awal atau melihat jalur kuda. Dan yang keempat untuk menyimpan dan menampilkan tombol, di sini ada GUI board IJ sama dengan button. Ini gunanya untuk menyimpan tombol ke dalam matriks GUI board agar bisa diakses atau dimodifikasi nanti, misalnya untuk menampilkan nomor langkah. Dan ada add button, ini gunanya untuk menambahkan tombol ke jendela GUI sesuai layout grid satu kotak pada papan. Jadi secara keseluruhan gunanya method ini untuk membuat papan catur versi visual, kayak menentukan warna papan, putih abu-abunya, menyediakan interaktivitas melalui klik pengguna, lalu menyusun seluruh papan secara rapi di dalam jendela program. Lalu untuk slide selanjutnya. Nah, untuk method ini private void handle cell click integer x dan integer y. Ini untuk menangani interaksi awal pengguna dengan papan catur, yaitu ketika pengguna mengklik salah satu sel atau tombol, bisa menentukan posisi awal kuda. Jadi setelah posisi udah dipilih, kuda langsung akan mulai simulasi langkahnya melalui pemanggilan starter yang di akhir ini. Jadi ini adalah untuk titik awal permainan. Jadi penjelasannya yang pertama untuk mengecek status pemilihan awal ada if
tanda seru is starting position selected ini gunanya untuk mengecek apakah posisi awal itu belum dipilih. Jadi ini penting supaya pengguna nggak bisa memilih lebih dari satu titik awal. Lalu yang kedua, untuk menyimpan titik awal ada start X sama dengan X dan start Y sama dengan Y. Untuk menyimpan koordinat awal kuda, jadi nilai ini digunakan untuk pergerakan sebagai pemulai pergerakan kudanya. Lalu yang ketiga ada untuk menandai posisi awal udah dipilih, ada is starting point position selected sama dengan true. Jadi ini gunanya supaya posisi awal itu sudah dipilih oleh sistem, lalu tidak bisa dipakai lagi nanti. Lalu yang terakhir untuk mengubah tampilan visual papan ada GUI board XY start set background color yellow. Ini untuk membuat pilihan yang pertama itu menjadi kuning. Lalu ada start tour untuk memanggil method yang selanjutnya yang belum ditampilkan di sini untuk menjalankan algoritma permainan kuda ini. Jadi ini method ini keseluruhannya untuk pengendali utama interaksi pengguna saat awal permainan yang memastikan pemain hanya bisa milih satu di awal, posisi tersebut dicatat sudah dilewati, dan setelah itu permainan akan mulai secara otomatis. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu adalah function private void starter. Nah, dari function start ini dijalankan saat pengguna ingin memulai permainan atau simulasi perjalanan kuda konektor dari posisi awal yang ditentukan. Private void starter ini adalah fungsi tanpa nilai balik void yang sifatnya privat, hanya bisa dipanggil dari dalam kelas. Fungsinya untuk memulai pencarian solusi perjalanan kuda. Untuk if solve tour start X start Y dan 1, di sini program memanggil fungsi solve tour yang kamu sudah pelajari sebelumnya dengan start X dan start Y adalah posisi awal kuda, misal dari kotak paling kiri atau 0,0. Dan 1 artinya kita mulai dari langkah pertama. Kalau solve tour berhasil nemu jalan kuda yang bisa mengunjungi semua kotak tanpa mengulang, maka fungsi itu akan mengembalikan true. Dan bagian dalam if ini akan dijalankan. Untuk update board, fungsi ini kemungkinan besar digunakan untuk menampilkan hasil jalur kuda ke papan permainan secara visual di UI. Contohnya mengubah tampilan kotak-kotak menjadi ada angka urutan jalurnya. Untuk option pen show match dialog this solve itu menampilkan kotak pesan pop-up ke pengguna memberitahu bahwa solusinya berhasil ditemukan. Dan else-nya jika tidak ditemukan maka software gagal, tidak ditemukan solusi maka program masuk ke bagian ini. Untuk job option pen show message dialog this no solution found itu untuk menampilkan pesan bahwa tidak ditemukan solusi, mungkin karena posisi awal atau kesalahan dalam logika pemrograman. Jadi kesimpulannya starter itu fungsi ini memulai simulasi dari posisi awal kuda. Kalau algoritma menemukan rute lengkap, semua kotak terlewati sekali, maka papan akan diperbarui dan akan muncul pesan solve. Tapi kalau gagal nemu jalur, pengguna akan diberitahu lewat pesan no solution found. Eh, Terus di sini ada private boolean software, integer X, integer Y, dan integer move con. Fungsi ini bertipe boolean, yang artinya akan mengembalikan true jika solusinya ditemukan dan false jika solusinya tidak ditemukan atau gagal. Dan X dan Y itu posisi kuda saat ini dengan parameter integer X dan Y dan move con. Move con itu langkah ke berapa, misal langkah pertama. Terus untuk menandai kotak papan X dan Y kita memakai board XY dan sama dengan move con. Bahwa kuda sudah lewat di sini di langkah move con. Jadi move con itu untuk menandai jika kudanya sudah di kotak itu. Dan board adalah papan 2 dimensi yang menyimpan urutan langkah. If move con sama dengan size kali size itu mengecek apakah jumlah sudah sama dengan jumlah semua kotak di papan. Misal papan ke-8 ke-8 sama dengan kan 64. Kalau langkah ke-64 sudah dicapai, berarti semua kotak sudah dilewati. Kalau iya, kita kembalikan true, artinya solusi ditemukan. Integer next move sama dengan next move order X, Y itu panggil fungsi next move order untuk menentukan urutan gerakan kuda selanjutnya. Fungsi ini sudah mengurutkan gerakan berdasarkan peluang terbaik. Gerakan dengan kuda paling sedikit lebih dulu.
Untuk for integer i sama dengan 0, i kurang dari 8, dan i plus plus itu kuda catur hanya punya kemungkinan 8 gerakan. Kita akan coba satu persatu dari gerakan yang sudah diurutkan tadi. Dan integer nx sama dengan x plus dx next move i. Terus ada integer ny sama dengan y plus dy next move i. Itu menghitung posisi baru nx dan ny dari gerakan kuda ke arah tertentu. Dx dan dy adalah array arah gerakan sudah ditentukan sebelumnya untuk 8 arah lompatan kuda. Untuk if is valid nxy, itu cek apakah posisi baru itu valid, apakah itu cocok, masih bisa di papan, belum pernah dilewati sebelumnya. Kalau posisi valid, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya dengan if solve tour nxy move con plus 1 dan return true. Jadi dengan memanggil solve tour, ini kita lanjutkan ke langkah berikutnya dengan rekursif. Kalau dari situ kita bisa menemukan solusi, langsung return true. Dan ada menutup. Semua arah itu sudah dicoba. Terus kalau semua arah gagal, maka kita batalkan langkah ini menggunakan backtrack, yaitu board xy sama dengan min 1. Artinya kita tandai bahwa kotak ini belum dilewati lagi dengan nilai min 1. Ada return false itu untuk mengembalikan false, artinya tidak ada lagi solusi dari langkah ini dan kita mundur ke langkah sebelumnya. Next. Ada privat integer next move order, integer x dan integer y itu untuk mendeklarasikan next move order dengan parameter x dan y. Terus integer order sama dengan new integer s dan integer degree integer order sama dengan new integer 8 dan integer degree sama dengan new integer 8. Dalam array order itu menyimpan urutan indeks dari 8 gerakan kuda. Terus dalam array yang degree menyimpan jumlah kemungkinan gerakan selanjutnya dari masing-masing gerakan itu semakin sedikit semakin didahulukan. Terus ada for sama dengan for integer i sama dengan 0, i kurang lagi 8, dan i plus plus itu udah punya 8 arah lompatan yang memungkinkan. Terus misal integer nx sama dengan x plus dx i, integer ny sama dengan y plus dy i, itu menghitung posisi baru nx dan ny berdasarkan arah ke i. dx array dan dx dy array itu berisi arah gerakan kuda yang sudah ditentukan di awal program tadi. Terus kalau posisi nx valid, maka atau valid itu dalam artian masih di papan dan belum pernah dikunjungin. Itu kita pakai if is valid nx degree i sama dengan connect move nx ny. Kalau semisal nggak ada, nggak valid, itu dikasih nilai besar 9 supaya nanti otomatis diurutkan ke paling belakang. Terus ada order i sama dengan i, itu simpan urutan indeks dari awal gerakan ke i. Terus ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 8, min 1, i plus plus for integer j sama dengan 1, sama dengan i plus 1, j kurang dari 8, j plus plus, dan ada if degree for order i lebih besar daripada degree order j. Integer tmp order i sama dengan order j sama dengan tmp. Ini proses sorting atau pengurutan sederhana. Dengan gerakan degree lebih kecil akan ditaruh lebih awal di order array itu. Jadi nanti kuda akan mencoba jalur yang lebih sempit dulu supaya tidak terjebak. Kenapa? Karena kalau kita terus masuk ke jalan yang luas, bisa-bisa pas masuk itu nggak bisa balik karena sudah mentok. Terus return order setelah selesai diurutkan, kita kembali ke urutan arah yang sudah disortir ke fungsi utama, yaitu software. Oke, di mana kesini itu untuk bertugas menghitung berapa banyak gerakan yang valid yang sekiranya itu masih bisa dilakukan sudah dari posisi tertentu, yaitu koordinatif dan juga Y di papan catur. Nah, fungsi ini itu sangat penting karena membantu algoritma untuk menentukan rute mana yang paling sedikit kemungkinan gerakannya agar diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, prosesnya itu dimulai dengan menginisialisasi variabel count ke 0 yang akan menyimpan jumlah total langkah yang valid. Kemudian dilakukan perulangan sebanyak 8 kali menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 8, i plus plus, karena
itu ada 8 kemungkinan gerakan kuda di papan catur, dan di dalam looping for i itu kita dapat menghitung posisi baru kuda jika ia melompat ke arah i dengan integer nx sama dengan x plus dxi dan integer ny sama dengan y plus dy. Nah, di mana dx dan juga dy itu merupakan sebuah array yang arah gerakan kuda atau yang berbentuk L. Kemudian setelah mendapatkan posisi nx dan juga ny, kode ini itu memeriksa apakah posisi tersebut masih berada di dalam papan dan belum pernah dikunjungi dengan memanggil fungsi isValid nx ny. Jika hasilnya valid, maka kita tambahkan on plus plus karena berarti dari posisi x dan juga y sudah bisa melompat ke arah itu dengan sah. Setelah semua arah dicek, fungsi akan mengembalikan nilai count, yaitu jumlah dari semua langkah valid dari titik tersebut. Kemudian fungsi ini juga berpengaruh dalam proses pencarian solusi karena jumlah langkah yang valid ini digunakan oleh fungsi next move order untuk menentukan urutan prioritas jalur yang akan dicoba. Kemudian semakin sedikit langkah yang tersedia dari suatu titik, maka titik itu akan lebih diprioritaskan untuk segera dikunjungi sebelum kemungkinan jalurnya tertutup. Sedangkan untuk fungsi isValid integer x dan juga integer y itu digunakan di dalamnya, itu tugasnya untuk memeriksa apakah suatu posisi di papan catur itu masih dalam batas ukuran papan, yaitu x dan juga y antara 0 hingga 7 pada papan 8x8. Kemudian serta belum dikunjungi sebelumnya. Nah, yang ditandai dengan nilai min 1 itu pada array board XY itu hanya posisi yang memenuhi syarat itulah yang dianggap sah untuk dilempati oleh kuda. Nah, dengan adanya pengecekan itu, program dapat menghindari kesalahan seperti keluar dari batas papan atau melompat ke kotak yang sudah pernah dikunjungi. Sehingga kode ini itu tetap akurat dan tidak gagal karena kesalahan tersebut. Next, kemudian ada fungsi privat boolean isValid integer x dan juga integer y yang berguna untuk sebagai penjaga gerbang logika yang memeriksa apakah suatu posisi di papan catur itu masih boleh dikunjungi oleh kuda dalam proses pencarian jalur. Nah, di dalam algoritma yang seperti ini itu yang digunakan dalam game Connector ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dicoba berada dalam batas-batas papan dan belum pernah dilalui sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam kode itu. Nah, fungsi ini melakukan pengecekan. Yang pertama itu x lebih dari sama dengan 0 dan juga y lebih dari sama dengan 0 yang digunakan untuk memastikan bahwa koordinat x dan juga y yang dituju itu tidak bernilai negatif karena indeks array tidak boleh negatif. Kedua, x kurang dari size dan y kurang dari size yang memastikan bahwa posisi yang dituju tidak melebihi ukuran maksimum papan, yaitu 8x8. Nah, kemudian kode ini juga menjamin bahwa kuda tidak melompat keluar dari papan catur yang sudah ditentukan. Kemudian ada kondisi board XY sama dengan min 1. Itu merupakan sebuah kunci penting untuk memastikan bahwa posisi tersebut itu belum pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, nilai min 1 ini secara default digunakan untuk menandakan bahwa kotak pada papan ini masih kosong atau belum dilalui oleh kuda. Jika semua kondisi ini terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan true yang berarti bahwa posisi tersebut valid dan dapat dijadikan tujuan langkah kuda berikutnya. Dan jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan false yang berarti langkah tersebut tidak boleh diambil. Kemudian ada fungsi privat void update for, di mana fungsi ini itu merupakan sebuah bagian penting dari program game ini karena itu bertugas untuk memperbarui tampilan interface grafis atau GUI papan catur berdasarkan hasil penghitungan langkah-langkah kuda yang telah ditemukan oleh kode ini. Nah, di dalam metode ini terdapat dua buah loop, yaitu ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari size i plus plus, dan for integer j sama dengan 0, j kurang dari size dan juga j plus plus, yang masing-masing itu digunakan untuk menelusuri baris dan kolom pada papan berukuran 8x8. Nah, program ini akan mengakses tombol pada posisi IJ di array Wboard yang merepresentasikan sel atau kotak di papan catur. Nah, kemudian ada fungsi set text string value of board IJ. Itu digunakan untuk menampilkan nomor langkah yang dilakukan oleh kuda pada sel tersebut, di mana nilai board
menyimpan urutan ke beberapa kuda melangkah ke kotak tersebut. Nah, jika nilai yang ditampilkan adalah 1, berarti itu adalah langkah pertama, dan seterusnya hingga langkah ke 64. Setelah itu, warna latar belakang dari setiap kotak diatur ulang menggunakan uh, inisialisasi yaitu I plus J modulus 2 sama dengan 0, color white, color light gray. Nah, itu untuk menciptakan efek papan catur dua warna yang khas yaitu putih dan juga abu-abu terang secara berselang-seling. Next, ada fungsi public static point mainstream out. Nah, fungsi ini itu merupakan sebuah titik awal dari seluruh eksekusi dalam program game kali ini. Itu yang berarti setiap kali program ini dijalankan, maka bagian inilah yang akan dipanggil pertama kali. Di dalam metode main ini, kita akan menggunakan metode dari library swing, yaitu swing utilities infoclator, yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua perintah yang berkaitan dengan GUI itu dijalankan di dalam event display atau EDC. Nah, ini tuh penting karena swing sendiri itu merupakan sebuah framework GUI yang tidak bersifat thread safe, yang artinya jika kita mengakses atau memodifikasi GUI dari thread secara langsung, atau tidak terduga seperti tangan yang tidak responsif. Kemudian dengan membuka pembuatan dan juga penampilan jendela GUI di dalam infoclator, ini kita bisa menjamin bahwa proses ini akan berjalan dengan aman dan sesuai dengan arsitek dari program ini. Kemudian dari di dalam itu kita membuat sebuah instance atau objek baru dari kelas game to the outro, yaitu game to the outro solver sama dengan new game to the outro. Jika objek ini dibuat, konstruktor dari kelas game to the outro itu akan langsung dipanggil, yang artinya itu seluruh inisialisasi papan catur, tombol-tombol dan juga logika awal itu akan segera dijalankan. Setelah itu program akan memanggil solver set symbol true yang berfungsi untuk menampilkan jendela aplikasi GUI ke layar pengguna. Jika baris ini tidak ada, maka meskipun objek GUI itu sudah dibuat, jendelanya tetap tidak akan terlihat. Dengan membereskan symbol true, kita akan memastikan bahwa GUI benar-benar digunakan, di mana pengguna bisa langsung bermain atau berinteraksi di papan catur ini dengan memilih posisi awal kuda dan melihat solusi dari naik turun secara visual. Dan saya akan menunjukkan contoh run dari kode kami. Jadi ini tampilan awal jika kode kita setelah di run. Kita di sini akan secara bebas mau memilih di kotak manapun untuk sebagai langkah awal kuda itu berjalan. Misal saya ambil di tengah-tengah sini, maka ini merupakan nomor 1 ini merupakan sebuah langkah awal dari kuda yang dipilih. Kemudian akan lanjut ke nomor 2, nomor 3 hingga sampai nomor 64 dan mengelilingi satu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.